Perkenalkan saya Fernando Gani dengan NIM 24040242. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan tentang untuk membuat dua library di codingan Python dan yang menjelaskan machine learning itu sendiri. Oke, jadi di sini saya menjelaskan kode yang sudah saya buat. Di sini saya memanggil kode NumPy dan Matplotlib. Saya menggunakan dua ini saja. Dan di sini saya menggunakan data yang saya buat sendiri di sini. Saya membuat segini misalnya. Atau saya maunya gini. Saya ketik di sini 170,170. Oke. Jadi dia data 170 yang ada tiga gitu. Nah, di sini saya memanggil Memanggil library NumPy, nggak memanggil fungsi dari NumPy itu sendiri itu memanggil rumus min, median, dan modus. Lalu di sini saya memunculkan atau memprint rata-rata, median, dan standar deviasi. Di sini saya bikin dia dua itu supaya tulisannya tidak terlalu besar. Lalu di sini saya memanggil fungsi dari matplotlib itu sendiri. Matplotlib. Nah, di sini saya memanggil histogram. Di sini saya ingin membuat grafiknya dalam bentuk histogram nanti nilai rata-rata min, median, dan modusnya. Dan di sini saya memanggil ukuran diagramnya itu 20, warnanya sky blue, dan warna dari garis tepinya edge colornya adalah black atau hitam. Di sini saya memanggil axline itu atau garis lah. Garis. Di sini saya memanggil untuk min dan median supaya saya lebih jelas lah melihat di mana sih titik min dan median itu dalam grafik yang sudah saya buat. Dan saya membedakan warnanya di mana min adalah merah dan median adalah hijau. Dan di sini saya membuat line style-nya atau garisnya itu putus-putus supaya saya mudah melihatnya lah gitu. Dan di sini saya memilih ketebalannya 2 biar tidak terlalu tebal dan mudah dilihat. Dan di sini saya memanggil fungsi dari Matplotlib sendiri kembali, yaitu saya membuat title atau judulnya. Ini seperti memprint sih, tapi ini supaya ada tulisan lah di diagramnya nanti, di histogramnya. Di sini distribusi tinggi badan. Saya membuat inilah. Ini saya buat sebagai simulasi saja, saya tandai di sini. Lalu saya bikin label di sumbu X-nya, yaitu tinggi badan, dalam ukuran sentimeter, dan dalam sumbu Y-nya saya bikin frekuensi. Di sini saya bikin legend di sini untuk memanggil library agar memunculkan eh, supaya nampak lah min dan mediannya di di histogram itu supaya lebih mudah melihatnya. Dan di sini fungsi show untuk menampilkan dari diagramnya. Dan di sini setelah di run bisa dilihat di sini langsung muncul rata-ratanya lah 170,4, nilai tengahnya lah 170,5. Ini belum saya perbarui ya. Nah, bisa lihat di sini rata-ratanya. Bentar ya. Nah, sini saya lupa masukkan koma ya. Saya masukkan koma di sini. Oke. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, rata-ratanya 170,33, mediannya nilai tengahnya 170, dan standar deviasinya ini 4,78. Dan standar deviasi. Nah, bisa dilihat sini datanya. Data yang lain kan sama semua nilainya. Cuma 170 tadi saya bikin sampai 3 di sini. 3 data. Sini ada min dan mediannya. Itulah fungsi dari legend yang tadi ini. Itu fungsinya. Lalu bisa kita lihat distribusi tinggi badan, ini sumbu Y, sumbu X, ini title-nya tadi. Jadi ini adalah min dan mediannya yang tadi sudah saya jelaskan. Dan di sini ada juga dari dari saya memanggil fungsi NumPy di sini supaya datanya random gitu. Kalau misalnya ini cocok buat guru sih, mau mengajar di sekolah tentang materi statistika, dia mau supaya mudah gitu membuat data acak supaya siswanya belajar. Kan kadang berpikir juga agak susah mau bikin-bikin data. Jadi di sini dia lebih acak gitu. Ini fungsi log ini dia seperti
apa namanya ya, ini seperti rata-rata atau nilai min lah. Dan skala ini adalah standar deviasinya atau lebar kelasnya lah gitu. Dan size ini adalah jumlah data yang ingin saya hasilkan. Nah, di sini saya memprint seperti yang tadi sama semua sampai bawah. Dan setelah di-run, ya inilah yang terjadi. Dia bisa membuat data sendiri. Ini datanya. Ya sebanyak 20 sini. Ini nilai tengahnya, rata-ratanya, mediannya, standar deviasi. Tapi sebenarnya masih kurang lengkap, tapi ini udah termasuk dalam machine learning karena di sini saya memanggil rumus dari min, median, dan standar dan berbagai library di sini, di mana saya tidak perlu menginput satu-satu rumusnya lagi seperti coding di C++, tapi di sini dia sudah ada lah library-nya itu sendiri, jadi dia sudah seperti kecerdasan buatan yang sederhana lah begitu. Oke, mungkin sekian saya Fernando Gani dengan NIM 42. Terima kasih.